Sejarah awal hubungan antara komunitas Yahudi dan pengikut awal Yesus merupakan salah satu bab penting dalam perkembangan agama di kawasan Timur Tengah kuno. Pada abad pertama Masehi, wilayah Palestina berada di bawah kekuasaan Romawi dan masyarakatnya terdiri dari berbagai kelompok keagamaan Yahudi dengan pandangan yang berbeda tentang hukum Taurat dan harapan kedatangan seorang penyelamat. Dalam konteks inilah muncul gerakan pengikut Yesus dari Nazaret yang pada awalnya masih berada di dalam lingkungan masyarakat Yahudi sendiri. Namun, seiring berjalannya waktu perbedaan keyakinan berkembang menjadi konflik teologis dan sosial yang cukup tajam. Banyak sejarawan menjelaskan bahwa para pengikut awal Yesus pada mulanya tidak menganggap diri mereka sebagai agama baru. Mereka tetap beribadah di sinagoge dan mengikuti sebagian besar tradisi Yahudi. Namun, mereka memiliki keyakinan tambahan bahwa Yesus adalah Al-Masih yang dijanjikan dalam kitab-kitab sebelumnya. Keyakinan inilah yang menimbulkan penolakan dari sebagian pemimpin keagamaan Yahudi pada masa itu. Mereka menilai bahwa klaim tersebut tidak sesuai dengan pemahaman mereka mengenai sosok penyelamat yang akan datang. Beberapa ahli sejarah agama, seperti Eusebius of Caesarea, menulis bahwa pada masa awal banyak perdebatan keras terjadi di sinagoge antara pengikut Yesus dan para rabi Yahudi. Perdebatan tersebut tidak hanya menyangkut identitas Yesus, tetapi juga menyangkut cara menafsirkan kitab suci. Para pengikut Yesus berusaha menunjukkan bahwa berbagai nubuat dalam kitab-kitab lama menunjuk kepada dirinya. Sementara para pemimpin Yahudi menolak penafsiran tersebut dan menganggapnya sebagai kesalahan. Para arkeolog yang meneliti kehidupan masyarakat Palestina pada abad pertama juga menemukan bahwa masyarakat Yahudi pada masa itu sangat beragam. Beberapa kelompok memiliki pandangan yang sangat ketat mengenai hukum Taurat dan sangat sensitif terhadap setiap ajaran baru yang dianggap menyimpang dari tradisi nenek moyang. Karena itu, munculnya kelompok yang menyatakan bahwa seorang guru dari Nazaret adalah Al-Masih, tentu menimbulkan reaksi keras dari sebagian kalangan. Sejarawan modern seperti Geza Vermes menjelaskan bahwa konflik tersebut tidak bisa dipahami hanya sebagai pertentangan agama semata. Ia juga berkaitan dengan dinamika sosial dan politik masyarakat Yahudi di bawah kekuasaan Romawi. Pada masa itu bangsa Yahudi mengalami tekanan politik yang kuat dan banyak kelompok berharap munculnya seorang pemimpin yang dapat membebaskan mereka dari dominasi asing. Ketika muncul klaim bahwa Yesus adalah Al-Masih, sebagian orang berharap ia akan menjadi pemimpin pembebasan. Namun, karena kenyataannya tidak demikian, maka banyak yang menolak klaim tersebut. Selain itu, perbedaan pandangan mengenai hukum Taurat juga memperbesar jarak antara kedua kelompok tersebut. Sebagian pengikut Yesus mengajarkan bahwa beberapa aturan tradisional tidak lagi menjadi syarat utama bagi keselamatan. Pandangan ini dianggap sangat kontroversial oleh para pemimpin Yahudi yang menekankan pentingnya ketaatan penuh terhadap hukum nenek moyang. Perbedaan ini membuat hubungan antara kedua kelompok semakin tegang. Arkeologi memberikan gambaran tambahan mengenai situasi tersebut. Penelitian terhadap situs-situs kuno di wilayah seperti Yerusalem menunjukkan bahwa kota itu merupakan pusat kehidupan keagamaan Yahudi yang sangat kuat pada abad pertama. Bait suci menjadi pusat ibadah dan identitas nasional bagi bangsa Yahudi. Ketika kelompok pengikut Yesus mulai menyebarkan ajaran mereka di sekitar kota tersebut, sebagian pemimpin keagamaan menganggapnya sebagai ancaman terhadap stabilitas komunitas. Ketegangan tersebut semakin meningkat setelah terjadi pemberontakan Yahudi melawan Romawi pada tahun 70 Masehi yang berakhir dengan kehancuran Bait Suci. Peristiwa besar ini dikenal sebagai Siege of Jerusalem. Setelah kehancuran kota tersebut, masyarakat Yahudi mengalami perubahan besar dalam struktur keagamaan mereka. Para rabi kemudian berusaha memperkuat identitas komunitas dengan menegaskan batas yang jelas antara ajaran Yahudi dan kelompok lain yang dianggap menyimpang.
Dalam periode inilah, hubungan antara komunitas Yahudi dan pengikut Yesus semakin terpisah. Banyak sejarawan menjelaskan bahwa setelah kehancuran Bait Suci, para pemimpin Yahudi mulai mengeluarkan kebijakan yang menolak kelompok yang dianggap menyimpang dari tradisi. Para pengikut Yesus yang sebelumnya masih berada dalam lingkungan sinagoge secara bertahap tersisih dari komunitas tersebut. Sejarawan lain seperti Paula Fredriksen menjelaskan bahwa proses pemisahan ini berlangsung secara bertahap selama beberapa generasi. Pada awalnya, pengikut Yesus masih menganggap diri mereka sebagai bagian dari tradisi Yahudi. Namun, setelah ajaran mereka menyebar ke berbagai wilayah di dunia Romawi dan mulai diterima oleh banyak orang non-Yahudi, identitas mereka semakin berbeda dari komunitas asalnya. Penelitian arkeologi juga menunjukkan bahwa pada abad kedua dan ketiga Masehi, komunitas Kristen mulai membangun tempat ibadah yang berbeda dari sinagoge Yahudi. Hal ini menandai perubahan penting dalam sejarah hubungan kedua kelompok tersebut. Tempat ibadah Kristen berkembang dengan simbol dan praktik yang berbeda dari tradisi Yahudi yang lebih tua. Beberapa penemuan arkeologis di wilayah seperti Nazaret dan daerah Galilea menunjukkan bahwa komunitas Kristen awal hidup berdampingan dengan komunitas Yahudi dalam jarak yang cukup dekat. Namun meskipun berada di wilayah yang sama, hubungan sosial antara keduanya seringkali dipengaruhi oleh perbedaan keyakinan yang mendalam. Sejarawan menekankan bahwa konflik antara Yahudi dan komunitas Kristen awal tidak selalu berbentuk kekerasan fisik. Dalam banyak kasus konflik tersebut lebih berupa perdebatan teologis, persaingan dalam menarik pengikut, dan usaha mempertahankan identitas masing-masing. Namun, dalam situasi tertentu, ketegangan tersebut dapat berubah menjadi tindakan pengucilan sosial terhadap kelompok yang dianggap menyimpang. Penelitian modern mencoba memahami konflik tersebut dalam konteks sejarah yang lebih luas. Banyak ahli berpendapat bahwa perpecahan antara kedua kelompok sebenarnya merupakan bagian dari proses panjang pembentukan identitas agama. Ketika sebuah gerakan keagamaan baru muncul dari dalam tradisi lama, seringkali terjadi perdebatan keras mengenai batas-batas ajaran yang dianggap benar. Melalui kajian sejarah dan arkeologi, para peneliti berusaha merekonstruksi bagaimana hubungan antara komunitas Yahudi dan pengikut Yesus berkembang dari masa ke masa. Temuan-temuan baru terus memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kehidupan masyarakat pada masa itu, serta dinamika yang membentuk sejarah awal kedua tradisi tersebut. Dengan mempelajari berbagai sumber sejarah dan temuan arkeologis, para sejarawan menyimpulkan bahwa konflik antara komunitas Yahudi dan pengikut awal Yesus merupakan hasil dari perpaduan faktor teologis, sosial, dan politik. Perbedaan penafsiran terhadap kitab suci serta perubahan situasi politik di bawah kekuasaan Romawi memainkan peran besar dalam membentuk hubungan yang tegang antara kedua kelompok tersebut. Sejarah panjang ini kemudian mempengaruhi perkembangan agama di kawasan Timur Tengah dan dunia Barat selama berabad-abad berikutnya. Perdebatan mengenai keberadaan bangunan suci kuno di wilayah Yerusalem tidak berhenti hanya pada kisah pembangunan yang dikaitkan dengan Solomon. Dalam perkembangan penelitian modern, sejumlah arkeolog mulai meninjau ulang berbagai klaim yang muncul dalam tradisi Yahudi dengan menggunakan pendekatan ilmiah yang lebih ketat. Mereka meneliti lapisan tanah, artefak kuno, serta catatan dari peradaban lain yang pernah berinteraksi dengan kawasan Levan pada masa kuno. Dari penelitian tersebut muncul berbagai pandangan baru yang menimbulkan diskusi panjang di kalangan sejarawan. Sebagian peneliti menyatakan bahwa kisah mengenai kemegahan kerajaan Israel pada masa Putra David kemungkinan besar ditulis atau disusun kembali pada masa yang jauh lebih kemudian, yaitu pada periode setelah bangsa Yahudi mengalami pembuangan. Dalam pandangan mereka, narasi mengenai masa keemasan kerajaan kuno berfungsi untuk memperkuat identitas keagamaan dan nasional suatu komunitas yang sedang mengalami krisis. Hal semacam ini sebenarnya cukup umum dalam sejarah banyak bangsa di dunia ketika mereka berusaha
menafsirkan masa lalu untuk membangun solidaritas di masa sulit. Selain itu, para peneliti juga membandingkan sumber Yahudi dengan dokumen dari kerajaan kuno di wilayah Mesopotamia. Catatan kerajaan dari Babilonia dan Asyur sering menyebutkan berbagai kota dan kerajaan kecil di kawasan Syam. Akan tetapi, dalam sejumlah dokumen tersebut tidak ditemukan keterangan yang jelas mengenai kerajaan besar yang dipimpin oleh Sulaiman sebagaimana yang digambarkan dalam tradisi Yahudi klasik. Hal ini menimbulkan pertanyaan di kalangan akademisi mengenai skala sebenarnya dari kerajaan Israel pada masa awal. Para arkeolog juga menghadapi kesulitan besar karena wilayah yang diyakini sebagai lokasi bangunan suci kuno berada di area yang sangat sensitif secara politik dan keagamaan. Kompleks yang sekarang dikenal sebagai Temple Mount hampir tidak dapat digali secara bebas karena di sana berdiri tempat suci yang sangat penting bagi umat Islam, yaitu Al-Aqsa Mosque. Kondisi ini membuat para peneliti tidak dapat melakukan penggalian arkeologi secara menyeluruh seperti yang biasa dilakukan di situs kuno lain di Timur Tengah. Dalam pandangan sebagian ilmuwan Muslim, keterbatasan bukti arkeologis justru menunjukkan bahwa banyak klaim mengenai bentuk dan ukuran bangunan suci pada masa Sulaiman bersumber dari tradisi teologis, bukan dari bukti material yang dapat diverifikasi. Mereka menegaskan bahwa Islam tidak menolak keberadaan para nabi dari Bani Israel yang pernah beribadah di Yerusalem, tetapi menolak penggunaan kisah tersebut sebagai dasar untuk klaim politik atau kepemilikan eksklusif atas wilayah suci tersebut. Sejumlah ulama juga mengingatkan bahwa kota Yerusalem telah menjadi tempat aktivitas para nabi jauh sebelum masa Nabi Sulaiman. Dalam pandangan Islam, wilayah itu memiliki sejarah kenabian yang panjang sejak masa Nabi Ibrahim dan keturunannya. Oleh sebab itu, sejarah tempat suci di kota tersebut tidak dapat dipahami hanya melalui satu tradisi saja, tetapi harus dilihat sebagai bagian dari perjalanan spiritual umat manusia yang lebih luas. Beberapa ilmuwan Muslim modern bahkan menyoroti adanya kemungkinan bahwa sebagian kisah mengenai pembangunan bait suci mengalami perubahan ketika teks-teks keagamaan disalin dan ditafsirkan selama berabad-abad. Dalam sejarah penyalinan manuskrip kuno, sering terjadi proses penyuntingan, penambahan penjelasan, atau interpretasi baru yang disesuaikan dengan situasi sosial dan politik pada masa tertentu. Karena itu mereka menilai bahwa kajian kritis terhadap naskah kuno sangat penting dalam memahami sejarah yang sebenarnya. Perdebatan akademik juga muncul mengenai bagaimana seharusnya hubungan antara tradisi keagamaan dan penelitian ilmiah dijelaskan kepada masyarakat luas. Sebagian sejarawan berpendapat bahwa tradisi religius memiliki nilai spiritual yang penting bagi penganutnya. Tetapi, ketika berbicara mengenai rekonstruksi sejarah, bukti arkeologis, dan dokumen independen harus tetap menjadi dasar utama penelitian. Pendekatan ini bertujuan agar sejarah tidak berubah menjadi alat propaganda atau legitimasi politik. Dalam diskusi yang berkembang di dunia akademik internasional, terdapat pula pandangan yang mencoba mengambil posisi tengah. Mereka tidak menolak sepenuhnya kemungkinan adanya bangunan suci pada masa kerajaan Israel awal, namun mereka menganggap bahwa deskripsi mengenai kemegahan dan kekayaan luar biasa kemungkinan merupakan hasil interpretasi religius yang berkembang kemudian. Dengan kata lain, mungkin pernah ada tempat ibadah kuno di Yerusalem, tetapi bentuknya tidak sebesar yang sering digambarkan dalam narasi tradisional. Perdebatan mengenai topik ini juga dipengaruhi oleh situasi politik modern di kawasan Timur Tengah. Sejarah kuno sering dijadikan dasar untuk memperkuat klaim identitas dan hak atas tanah. Karena itu, banyak sejarawan berusaha memisahkan antara penelitian ilmiah dengan kepentingan politik agar kajian sejarah tetap objektif dan tidak dimanfaatkan untuk memicu konflik baru. Bagi para ilmuwan Muslim, penting untuk menegaskan bahwa penghormatan terhadap para nabi Bani Israel merupakan bagian dari iman dalam Islam. Namun, penghormatan tersebut tidak berarti menerima seluruh narasi sejarah yang berkembang
dalam tradisi lain tanpa kajian kritis. Mereka menekankan bahwa Al-Quran sendiri sering mengingatkan umat manusia agar mempelajari sejarah dengan akal yang jernih dan mengambil pelajaran dari berbagai peristiwa masa lalu. Dengan demikian, diskusi mengenai bangunan suci pertama di Yerusalem bukan hanya persoalan arkeologi semata, tetapi juga menyangkut cara manusia memahami tradisi, identitas, dan sejarah keagamaan. Sampai sekarang, para peneliti masih terus mempelajari berbagai sumber kuno, melakukan analisis terhadap artefak yang ditemukan di kawasan Levant, serta membandingkan catatan dari berbagai peradaban yang pernah hidup di wilayah tersebut. Perjalanan penelitian ini menunjukkan bahwa sejarah seringkali lebih kompleks daripada yang digambarkan dalam cerita tradisional. Setiap generasi ilmuwan membawa metode baru dan sudut pandang yang berbeda dalam memahami masa lalu. Oleh sebab itu, perdebatan mengenai asal-usul dan keberadaan bangunan suci kuno di Yerusalem kemungkinan akan terus berlangsung selama masih ada upaya manusia untuk menelusuri jejak sejarah yang tersembunyi di balik lapisan waktu. Dalam diskusi sejarah yang lebih luas, sejumlah peneliti mulai mengkaji bagaimana cerita mengenai bangunan suci kuno di Yerusalem berkembang dari masa ke masa di dalam tradisi Yahudi. Mereka meneliti naskah kuno, tafsir para rabbi, serta catatan dari penulis Yahudi yang hidup pada masa Romawi. Dari penelitian tersebut terlihat bahwa gambaran mengenai tempat ibadah yang dibangun oleh Solomon mengalami perkembangan yang cukup besar seiring berjalannya waktu. Dalam sebagian teks yang lebih awal, deskripsi bangunan tersebut tidak terlalu rinci. Namun dalam tulisan yang muncul pada periode kemudian, gambaran mengenai kemegahan dan kekayaannya menjadi semakin luas dan penuh detail. Fenomena ini menarik perhatian para ahli sejarah agama karena menunjukkan bahwa tradisi lisan dan tulisan sering mengalami proses interpretasi ulang. Dalam komunitas religius, kisah masa lalu tidak hanya berfungsi sebagai catatan sejarah, tetapi juga sebagai sumber inspirasi spiritual. Oleh sebab itu, kisah mengenai kerajaan besar dan tempat ibadah yang megah dapat menjadi simbol kebanggaan kolektif suatu bangsa. Sebagian peneliti juga mencoba menelusuri bagaimana kisah tersebut dipahami oleh para penulis non-Yahudi pada masa kuno. Beberapa sejarawan dari dunia Yunani dan Romawi memang menyebutkan keberadaan bangsa Yahudi dan kota Yerusalem, tetapi penjelasan mereka mengenai bangunan suci kuno tidak selalu sama dengan gambaran yang terdapat dalam kitab tradisional Yahudi. Perbedaan ini kemudian menjadi bahan kajian penting dalam penelitian sejarah karena dapat menunjukkan bagaimana suatu peristiwa dipahami secara berbeda oleh berbagai peradaban. Di kalangan ilmuwan Muslim modern, muncul pula kajian yang membandingkan narasi Yahudi dengan sumber-sumber Islam. Para peneliti Muslim menegaskan bahwa keberadaan tempat ibadah di Yerusalem diakui dalam ajaran Islam, tetapi sejarahnya dipahami dalam kerangka yang lebih luas. Dalam hadis sahih disebutkan bahwa Al-Aqsa Mosque merupakan salah satu tempat ibadah tertua di bumi yang memiliki hubungan erat dengan para nabi terdahulu. Karena itu para ulama menilai bahwa sejarah kawasan tersebut tidak dimulai pada masa Nabi Sulaiman saja, melainkan sudah ada jauh sebelumnya. Pandangan ini didukung oleh sejumlah riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi Sulaiman sebenarnya memperbaharui atau membangun kembali tempat ibadah yang telah ada sejak masa para nabi sebelumnya. Dengan demikian, dalam perspektif Islam, bangunan suci yang dikenal oleh umat Yahudi bukanlah awal dari sejarah tempat ibadah di kota tersebut. Hal ini menjadi salah satu poin utama yang sering disampaikan oleh para ilmuwan Muslim ketika menanggapi klaim eksklusif mengenai asal-usul situs suci di Yerusalem. Selain itu, sebagian peneliti Muslim juga menyoroti bagaimana klaim sejarah sering digunakan dalam perdebatan politik modern. Mereka berpendapat bahwa narasi mengenai masa lalu kadang dipakai untuk membenarkan kepentingan tertentu pada masa kini. Oleh karena itu, kajian sejarah
harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak terjebak dalam penggunaan cerita kuno sebagai alat legitimasi kekuasaan. Para arkeolog yang bekerja di kawasan Levan juga menghadapi tantangan besar dalam menafsirkan temuan-temuan mereka. Banyak artefak yang ditemukan berasal dari berbagai periode sejarah yang berbeda, mulai dari zaman Kanaan kuno hingga masa Romawi dan Bizantium. Setiap lapisan tanah mengandung jejak kehidupan masyarakat yang pernah tinggal di wilayah tersebut. Namun, menghubungkan artefak tertentu dengan tokoh atau peristiwa yang disebut dalam teks kuno seringkali tidak mudah. Beberapa peneliti mencoba menggunakan pendekatan multidisipliner dengan menggabungkan arkeologi, kajian bahasa kuno, dan analisis geografi sejarah. Metode ini membantu para ilmuwan memahami bagaimana kota Yerusalem berkembang dari sebuah permukiman kecil menjadi pusat religius yang penting bagi berbagai komunitas. Dengan pendekatan tersebut, para peneliti dapat melihat bahwa kota ini telah mengalami perubahan besar selama ribuan tahun, baik dari segi politik maupun keagamaan. Dalam dunia akademik internasional, diskusi mengenai topik ini terus berkembang. Sebagian ilmuwan menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara menghormati tradisi religius dan mempertahankan standar penelitian ilmiah. Mereka mengingatkan bahwa sejarah tidak selalu dapat dipastikan secara mutlak, terutama ketika bukti arkeologis yang tersedia sangat terbatas. Di sisi lain, para ulama dan sejarawan Muslim tetap menegaskan bahwa kota Yerusalem memiliki kedudukan istimewa dalam ajaran Islam. Tempat tersebut menjadi salah satu pusat penting dalam sejarah kenabian dan pernah menjadi arah kiblat pertama bagi kaum muslimin. Oleh karena itu, umat Islam memandang kawasan tersebut sebagai bagian dari warisan spiritual yang sangat berharga bagi seluruh umat manusia. Perdebatan mengenai asal-usul dan sejarah bangunan suci kuno di Yerusalem akhirnya memperlihatkan bagaimana masa lalu dapat dipahami melalui berbagai sudut pandang yang berbeda. Tradisi Yahudi, penelitian arkeologi modern, serta kajian ilmuwan Muslim semuanya memberikan perspektif yang unik terhadap kisah yang sama. Setiap pendekatan memiliki metode dan sumber yang berbeda dalam menafsirkan jejak sejarah. Perjalanan panjang penelitian ini menunjukkan bahwa memahami sejarah memerlukan kesabaran dan keterbukaan terhadap berbagai kemungkinan. Banyak bagian dari masa lalu yang masih tersembunyi dan menunggu untuk dipelajari lebih lanjut. Selama manusia terus menggali pengetahuan tentang peradaban kuno, diskusi mengenai tempat suci di Yerusalem kemungkinan besar akan tetap menjadi salah satu topik paling menarik dalam kajian sejarah dunia.